dengan Kak Intan nih. Hari ini kakak yang akan cerita. Tapi sebelum mendengarkan cerita kakak, kita dengarkan dulu ya pujian dari salah seorang teman kita, yaitu Naya. Penuhi hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu, bawaku dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya adik-adik, itulah tadi pujian yang sudah dibawakan oleh Naya. Bagus kan? Nah, buat lain kali adik-adik yang lain juga dikasih kesempatan loh untuk mengisi puji-pujian dalam ibadah online kita. Silakan mendaftar ke kakak kelas masing-masing ya. Nah, sebelum mendengarkan cerita kakak mau tanya, udah siap belum alat tulisnya? Pulpen, buku tulis, kertas-kertas, dan terutama Alkitabnya ya. Kalau sudah siap, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah melindungi kami dan memberkati kami selama 1 minggu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami sudah siap untuk mengikuti ibadah online, dan kami juga sudah siap untuk mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dengan baik, boleh mengingat firman-Mu dengan baik, dan kami juga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Amsal itu perjanjian apa? Perjanjian baru atau lama? Perjanjian lama ya. Sudah? Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Kakak akan bacakan buat kita semua. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya,
semua orang yang membenci aku mencintai maut. Nah, maut itu sama dengan apa? Sama dengan api neraka. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Tuhan menciptakan alat bantu di tubuh kita untuk mendengarkan. Yaitu apa? Telinga. Bagus ya. Telinga Tuhan ciptakan untuk mendengar. Tapi ternyata bisa loh kita punya telinga tapi tidak mendengar. Kok bisa? Bisa. Dan itu sering terjadi. Misalnya nih, tidak pura-pura tidak mendengar panggilan mama. Itu sering kan? Apalagi kalau lagi asik main game nih di HP nih atau di mana lah, di laptop. Nah, mama manggil-manggil, nggak denger deh tuh. Iya kan? Nah, itu sering terjadi. Juga tidak mendengarkan pelajaran dengan benar, dengan baik dari guru-guru di sekolah waktu sebelum pandemi, atau pada saat kakak-kakak guru sekolah minggu mungkin menerangkan waktu di kelas dulu, bisa juga kan? Nah, jadi banyak sekali orang yang menggunakan telinganya dengan tidak benar. Maksudnya itu tadi yang kakak contoh yang kakak sebutkan tadi, tidak mendengar dengan baik, pura-pura tidak mendengar. Nah, samalah seperti itulah kurang lebih ya. Nah, ingat gak di Alkitab ada cerita tentang seorang anak kecil yang dia bisa mendengar suara Tuhan? Ingat gak? Namanya Samuel ya. Samuel diserahkan oleh mamanya waktu dia masih kecil, diserahkan kepada Nabi Eli untuk melayani Tuhan di bait Allah ya. Nah, suatu malam Samuel ini sedang tidur ya, lagi tidur nyenyak. Tiba-tiba dia mendengar ada suara memanggil namanya. Lalu dia cepet-cepet bangun, ya kan? Dia tanya ke Nabi Eli, apakah Nabi memanggilku? Ternyata tidak. Dan tahu kan adik-adik, ternyata siapa yang memanggil? Ternyata yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Ya, Samuel masih kecil waktu itu. Kalau anak kecil kan biasanya kayak adik-adik masih lebih suka tidur ya kan? Kalau dibangunin mamanya, ntar aja mah masih ngantuk. Biasanya kan gitu kan? Nah, Samuel enggak. Dia masih kecil, tapi dia bisa lagi tidur nyenyak, dia bisa mendengar suara Tuhan. Padahal saat memanggil, suara Tuhan itu suaranya kecil, seperti dari kejauhan. Makanya dipikir oleh Samuel yang memanggil Nabi Elia yang tidak sekamar dengan dia gitu kan. Nah, jadi disitulah kehebatan dari Samuel. Dia menggunakan telinga yang diciptakan Tuhan dengan baik. Dia bisa mendengar suara Tuhan dengan baik, ya. Dia bisa mendengar suara kecil walaupun dia sedang tertidur, tapi dia bisa mendengar dengan baik. Nah, jadi adik-adik, kita bisa mencontoh dari Samuel kecil yang menggunakan telinganya dengan baik, ya. Satu lagi, Tuhan menciptakan telinga buat kita 2, mulut hanya 1. Kok lebih banyak telinga daripada mulut? Nah, itu ada maksudnya. Maksud Tuhan adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Coba adik-adik bayangkan ya, kalau Tuhan menciptakan mulut kita ada 2, ada lebih dari 1. Ya, padahal manusia itu lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Terbayang dong, mulut 1 aja sudah ribut, apalagi kalau mulut 2, apalagi mulut 3, ya kan? Nah, jadi itulah yang Tuhan inginkan dari kita, supaya kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ya, jadi mulai sekarang kita harus melatih diri kita untuk mau mendengarkan. Mungkin mama bicara, kita dengarkan, ya kan? Mama kan tentu juga senang kalau misalnya mama bicara, mama menasihati kita, kita dengarkan, ya kan adik-adik? Nah, Tuhan menginginkan kita untuk mendengar lebih banyak dan
dari bacaan kita tadi di Amsal 8 ayat 32 sampai 36, jelas dikatakan tadi di ayatnya bahwa memang Tuhan meminta kita untuk mendengar, ya. Terutama dalam hal ini mendengar firman Tuhan lebih banyak lagi. Mendengarkan firman Tuhan dari mana? Dari mana aja? Bisa dari mana aja. Yaitu pada saat adik-adik lagi beribadah keluarga dengan mama papa, ya kan? Ada saatnya mungkin mama atau papa membacakan firman Tuhan, adik-adik mendengarkan dengan baik. Nah, bisa juga seperti pada saat ini, kakak guru sekolah minggunya bercerita di ibadah online, adik-adik rajin untuk mengikuti karena ingin mendengarkan, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Itu juga bisa, ya. Atau bisa juga mendengar puji-pujian, ya. Kan puji-pujian dari lagu-lagu rohani itu semuanya berisi banyak juga yang berisi firman-firman Tuhan, nasihat-nasihat, ya. Bisa dari situ, dan banyak cara untuk mendengarkan firman Tuhan lebih banyak lagi. Nah, Tuhan mengatakan bahwa jika kita banyak mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita akan semakin ingat Tuhan menginginkan kita untuk melakukan apa aja. Jadi akhirnya kita memiliki hikmat, kita memiliki sikap yang lebih bijak karena kita selalu ingat, oh ya, Tuhan melarang aku melakukan yang jelek. Tuhan menginginkan aku untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, ya. Jadi adik-adik akan hidup semakin baik, dan kalau adik-adik menjadi anak yang baik dan bijak, orang-orang juga akan semakin menyukai kita, dan juga kita menjadi semakin banyak teman. Tentunya senang kan kalau memiliki banyak teman. Nah, jadi mulai sekarang kita semua adik-adik juga harus belajar mendengarkan dengan lebih baik lagi. Dan kita tahu mendengarkan itu juga ternyata tidak gampang, ya. Untuk itu adik-adik minta pertolongan dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta tolong supaya Tuhan bantu adik-adik untuk bisa mendengarkan dengan lebih baik lagi. Misalnya waktu mama nasehatin, jangan membantah, tetapi mengiyakan atau diam dan mendengarkan dengan baik, ya. Atau misalnya pada saat guru sekolah minggu lagi bercerita atau guru-guru di sekolah lagi mengajar, jangan berbicara, tapi belajar untuk mendengarkan lebih baik, ya. Jadi adik-adik sekali lagi minta pertolongan Tuhan untuk bisa mendengarkan dengan lebih baik lagi, ya. Itu saja firman Tuhan pada hari ini, yaitu belajar mendengar dengan meminta pertolongan dari Tuhan, ya. Nah, untuk adik-adik ada tugasnya. Untuk adik TK kelas 1 dan 2, tugasnya adalah mewarnai gambar berikut ini. Nah, nanti gambarnya setelah diwarnai, difoto, lalu dikirim ke grup, ya. Kemudian buat kelas 3 sampai kelas 6, tugasnya adalah membuat kesimpulan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Intan pada hari ini. Ceritanya tentang apa aja sih? Diambil dari kitab apa, ya, ditulis semuanya. Kemudian dipost di grup. Minta tolong waktu menulis, tulisannya agak dibesarkan ya adik-adik, ya, supaya kakaknya juga lebih mudah untuk mengkoreksi, ya. Itu saja firman Tuhan yang kakak bawakan buat adik-adik semua. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, di mana Engkau
mengingatkan kami untuk mendengarkan lebih baik ya Tuhan. Bapa di surga, kami anak-anak yang lemah Tuhan, kami lebih suka berbicara daripada mendengarkan ya Bapa. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan lebih baik lagi, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan ajaran-ajaran dari kakak-kakak guru sekolah minggu dan guru-guru kami di sekolah, terutama juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau yang melindungi kami, menjaga kami ya Tuhan. Ampunilah dosa juga segala salah kami, agar kami boleh layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah ini, sebelum ditutup oleh kakak-kakaknya, kita akan mendengarkan dulu pujian yang akan dibawakan oleh Amara dan Dika. Darah guru riau be Yesus dona punaa las roha kudumu bege Yesus pangoluan dalam bea guru riau Yesus na Kumo popau na puna tung sale lengau mangolu Yesus do na puna dang diau di Tuhan Yesus daging dohot roh hati saluhut nahu pasahat Tuhan Yesus Tuhaki dang beau juru dia Yesus na humo papau na puna tung sale lengau mangolu Yesus na puna Oke adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah selesai mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Intan. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sampai ketemu minggu depan. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi milik kebenaran, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Terima kasih